Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Hani, NIM 109. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Norma Setiani. Pertanyaan pertama, di negara liberal terdapat tradisi kebebasan mengemukakan pendapat. Hal itu membuat seseorang menggunakan sosial media untuk menyampaikan apapun pendapatnya tanpa berpikir panjang, bahwa itu bisa saja menyakiti seseorang dan merugikan. Bagaimana cara agar kebebasan mengemukakan pendapat tidak disalahgunakan dalam bersosial media? Pertanyaan kedua, semakin besarnya jumlah pengguna internet dan dengan mudahnya mendapat informasi saat ini, menjadikan berita hoaks semakin dengan mudah tersebar. Bagaimana peran pemerintah dalam hal tersebut? Jawaban yang nomor pertama, kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan kebencian dan sara, suku, ras, dan agama. Kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan dengan cara yang smart atau tepat. Jangan sampai menulis opini seenaknya sehingga menimbulkan konflik. Perlu diingat juga, kita harus menulis opini sesuai kapasitas diri dan sesuai fakta dan data yang ada. Maka dari itu ada baiknya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara yang pertama, hindari opini yang menyulut perpecahan. Sebagai seorang yang ingin menyampaikan sebuah opini atau pernyataan adalah hal yang sangat sakral. Kita tidak tahu apa yang kita sampaikan belum tentu diterima oleh semua kalangan. Seperti persoalan yang paling konkret di Indonesia adalah politik. Yang kedua, mengetahui isu secara detail. Dalam mengemukakan pendapat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dalam informasinya, agar beropini dapat dengan jelas dan terarah. Sehingga hal-hal yang disampaikan tidak hanya untuk berpendapat saja, namun juga dapat mengedukasi persoalan bahkan memberikan solusi. Cara yang paling mudah untuk menggali informasi yang kita dapatkan adalah dengan melakukan riset seperti biasa. Dari hal itu kita dapat mengetahui valid atau tidaknya, benar atau salah keberadaan pendapat kita. Yang ketiga, memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan disampaikan. Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam menyampaikan pendapat, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang disampaikan. Oleh karena itu, sebelum pendapat disampaikan perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya konflik. Yang keempat, menyampaikan dengan sopan dan santun. Menyampaikan pendapat baiknya disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik dan sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memicu konflik. Yang kelima, peraturan pemerintah mengenai berpendapat UU ITE pada media online. Saat ini di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi pada media online secara umum. Apabila ada seseorang yang menyampaikan pendapat melalui konten dan media online, dan ada seseorang atau sekelompok dan ada objek yang merasa dirugikan, maka konten tersebut akan dijadikan barang bukti untuk menuntut secara hukum. Konten bisa berupa foto, video, dan komentar. Maka dari itu kita harus bijaksana dan berhati-hati dalam menulis atau memberikan komentar di media sosial. Jawaban nomor 2, peran pemerintah mengatasi berita hoaks yang tersebar. Yang pertama, pemerintah dapat mengambil peran sebagai penengah dengan sesegera mungkin sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah atau akun yang bisa diajak bekerja sama. Klarifikasi tidak hanya bentuk teks tetapi bisa berupa video yang diproduksi dalam waktu singkat dan didistribusi lewat situs resmi. Yang kedua, pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial. Akun-akun berpengaruh bisa berupa akun personal asli maupun akun kelompok. Yang ketiga, bekerja sama dengan Google untuk menghapus konten hoaks dari mesin pencari mereka. Yang keempat, pemerintah membuat satu situs resmi yang bisa menjelaskan pada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka, karena kontennya yang hoaks atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar. Ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Yang kelima,
melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi berita hoaks, karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Komunitas ini dapat membantu pemerintah dengan cara melaporkan berita-berita hoaks yang beredar dan menyampaikan kebenaran atas suatu berita hoaks. Oleh karena itu, tetaplah bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang dibaca. Periksa kembali suatu kebenaran suatu berita dengan membandingkan dari sumber lain, dan jangan sebar ulang apabila dirasa berita itu tidak benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.